Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azimatul Haq Syahida dengan NIM 860581038 dari Prodi PGSD UPBJ UT Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu yang pertama, ontologi, yaitu dengan mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu yang dipelajari serta realitas dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua adalah epistemologi, yaitu dengan mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan itu diperoleh, metode apa yang digunakan serta kebenaran ilmiahnya. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi yaitu dengan menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi dengan demikian, filsafat ilmu itu memastikan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran yang kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena yang pertama, mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan. Dan yang terakhir adalah menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, baik itu secara intelektual maupun moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari konsep-konsep filsafat ilmu. Pertanyaan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan. 3 pendekatan ini sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama adalah ontologi, yaitu dengan menganalisis hakikat masalah, misalnya apa tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, epistemologi, seperti mengkaji cara memperoleh pengetahuan atau solusi, misalnya metode apa yang efektif dalam pembelajaran matematika. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi, yaitu menilai dampak dan nilai solusi dari masalah tersebut, misalnya apakah ilmu tersebut bermanfaat? Pertanyaan yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat kita lihat dalam yang pertama, dalam kebijakan pendidikan. Ketika pemerintah menetapkan kurikulum, kebijakan tersebut sebenarnya dipengaruhi oleh pandangan filosofis tertentu. Misalnya, kebijakan pendidikan karakter menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya mengajar kecerdasan, tetapi juga nilai moral. Kemudian contoh yang kedua yaitu dalam kurikulum. Kurikulum Merdeka misalnya menekankan pembelajaran berbasis proyek dan penguatan profil pelajar Pancasila. Ini menunjukkan aksiologi pendidikan bahwa pendidikan harus bermanfaat bagi kehidupan nyata. Kemudian contoh konkret yang ketiga adalah dalam proses pembelajaran. Guru yang menggunakan metode diskusi, eksperimen, atau pembelajaran aktif sebenarnya menerapkan epistemologi pendidikan, yaitu cara memperoleh pengetahuan tidak hanya lewat hafalan, tetapi melalui pengalaman nyata dan pemahaman. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan saling memperkuat. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar jelas objek kajiannya, ilmiah metodenya, dan bernilai tujuannya. Sementara pendidikan memberi ruang nyata bagi filsafat ilmu untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, filsafat ilmu dapat disebut sebagai pondasi dan alat analisis utama dalam membangun pendidikan yang lebih kuat, kritis, dan bermakna. Demikian penjelasan dari saya, semoga mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.